kita mulai pukul 8:15. Perjalanan kali ini pertama kalinya kami membawa anak-anak kami untuk hiking. Perjalanan ini kami awali pagi hari dengan mengikuti ritme anak-anak. Selama perjalanan di luar ekspektasi kami, ternyata mereka sangat happy menikmati setiap jalur pendakian. Gunung Papandayan ini merupakan gunung tercantik di Jawa Barat. Setiap jalurnya sangat istimewa. Trek yang kita lalui dimulai dari Camp David. Jalur awal berupa jalan yang cukup lebar dengan kombinasi aspal dan batu vulkanik. Tanjakannya masih sangat bersahabat sehingga cocok untuk pemanasan. Vegetasi di awal pendakian masih minim karena kawasan ini merupakan area vulkanik aktif. Aroma belerang mulai tercium. Sementara di depan terlihat kepulan asap putih dari kawah Papandayan. Disinilah keunikan Papandayan. Tidak seperti kebanyakan gunung aktif lainnya, justru kawah aktif ini ditemui di awal perjalanan bukan saat mendekati puncak. Lagi setengah. kawah istirahat dulu Jangan sebentar. buang sampah sembarangan, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Jangan buang sampah sembarangan, Ayan. Nih, minum. Setelah kita rehat sejenak, menikmati cemilan, menghilangi dahaga, kita lanjutkan perjalanan kita ini. Perjalanan kita lanjutkan, tujuan kita menuju Gaberhut. Berbeda dengan jalur sebelumnya yang didominasi bebatuan vulkanik, trek menuju Gaberhut justru lebih bervariasi. Jalurnya sempat menurun melewati lembah kecil, menyeberangi aliran air, kemudian kembali menanjak ringan. Di kanan kiri, jalur mulai dipenuhi semak pegunungan dan tanaman cantigi yang menjadi ciri khas Papandayan. Suasananya terasa jauh lebih hijau dan teduh. Teman-teman, kita habis jalan dari sono ke sini. Dari sono tuh ke sini jauh banget sampai kita kelelahan, kecapean. Sekarang kita lanjut jalan. Yuk. Jalan, ikutin aku. Setelah melewati Gaberhut, perjalanan menuju Pondok Saladah terasa lebih santai. Jenis treknya didominasi jalan tanah yang relatif landai. Sesekali masuk ke hutan dengan pepohonan yang lebih rapat sehingga udara terasa semakin sejuk. Tak lama kemudian, hamparan luas Pondok Saladah mulai terlihat. Pukul 11.13, kita sampai di Pondok Saladah. Pondok Saladah merupakan area camping utama di Gunung Papandayan. Tempatnya luas, tersedia sumber air, toilet, musola, dan beberapa warung sehingga menjadi lokasi favorit bagi para pendaki untuk bermalam. Namun, ada yang perlu diwaspadai ketika kita bermalam di Pondok Saladah. Di Pondok Saladah ini masih banyak babi hutan yang berkeliaran. Jadi, jangan sampai ada makanan yang berserakan di luar tenda. Kalau bisa makanan itu kita titip ke warung-warung di sana sehingga tenda kita aman dari serudukan para babi hutan. Abang gimana naik gunung? Capek nggak? Enggak. Tahu nggak? Seru. Emang nggak kedinginan pokoknya? Enggak. Mau naik gunung lagi nggak? Mau. Nanti kita pulang nggak? Iya. Hah? Nggak pulang? Iya. Kakak pulang ya? Abang nggak usah pulang ya? Iya. Abang mau di hutan lagi. Ih, mau ngapain? Mau narik kayu. Buat apa? Buat gobar-gobar bendera ini. Wow. Selesai camp Caria, kami memastikan tidak ada barang yang tertinggal, juga tidak ada sampah sisa kami yang masih berceceran. Kami turun melalui jalur hutan mati. Dari Pondok Saladah, jalurnya relatif pendek dan cukup landai. Vegetasi perlahan berubah. Dari pepohonan hijau mulai berkurang, digantikan batang-batang pohon yang menghitam dan berdiri tanpa daun. Konon, kawasan ini merupakan sisa erupsi besar Gunung Papandayan yang mematikan vegetasi sekitarnya.
kini justru menjadi salah satu spot paling ikonik dan Halo teman-teman, kita udah sampai di hutan mati, bukan hutan hidup, hutan mati. Lihat apa sih, Mas? ada apa di sini? Ada apa di sini? Ada kayu. Aku ambilin kayu. Meski namanya terkenal menyeramkan, tempat ini justru memiliki keindahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Batang-batang pohon yang menjulang menciptakan siluet unik, seolah menjadi saksi bisu dahsyatnya letusan Gunung Papandayan ratusan tahun lalu. Yang membuat tempat ini semakin istimewa adalah kontrasnya. Di satu sisi terlihat pepohonan yang telah mati, sementara di sekeliling lainnya tumbuh semak hijau dan bunga edelweiss yang bermekaran. Seolah alam ingin menunjukkan bahwa setelah kehancuran, kehidupan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali tumbuh. Berdiri di tengah hutan mati bukan hanya menikmati pemandangan, tetapi juga mengingatkan kita betapa luar biasanya ciptaan Allah yang begitu sempurna.